Hai semuanya, Anda masih bersama Pak Tua, berita politik, selebritas sosial, dan budaya tanah air. Setelah kita ketahui bersama Vena Melinda bersama Ferry Irawan yang selalu memamerkan kemesraan rumah tangganya di media sosial, kini setelah kejadian KDRT di Kediri, Jawa Timur, Vena Melinda pun akan menggugat cerai suaminya tersebut. Menurut keterangan, Vena Melinda mengakui dirinya sudah merasa tertekan hidupnya selama beberapa bulan terakhir ini. Bukan hanya kekerasan yang jadi alasan untuk menggugat cerai suaminya, Vena juga mengakui jika suaminya tersebut tidak sadar setelah melukai dirinya. Vena mengakui begitu petugas hotel datang bertanya kenapa, Ferry menjawab, "Bukan saya pelakunya." Di situ saya kecewa sebagai seorang perempuan. Anggaplah suami kilap. Tapi kalau dia sayang sama istri, begitu melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalangi, ungkapnya. Begitu polisi datang dan bertanya kembali, Ferry masih menjawab, "Bukan saya pelakunya, saya tidak tahu apa-apa." Vena pun merasa sangat kecewa karena suaminya pandai berbohong. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, bener nggak? Saya memang merasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya cuma pengen fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus saya. Wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi, apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih dia sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu, aku kurang ngerti apa itu ya. Terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tak mau dong mah gitu ya. Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya bilang ngerti marwahnya sebagai istri, mestinya saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partner saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu, hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Kediri 12 jam itu Ya. kan dia sudah menilai bahwa saya minta pacaran, tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah gitu, untuk melakukan Hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat, makanya saya tarik lagi. Contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link, kan begitu kalau nggak keturutan ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begitu. Jadi saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang apalagi itu kan saya belum berhijab, sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat kita ribut, akhirnya itu lah dia towel semua organ-organ saya dan ya kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau ini aja sih, sabar. Ya itu begitu memang. Akhirnya saya bilang saya mau kerja, akhirnya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia meluk. Oke, saya minta maaf ya. Habis itu jam 7 saya lagi dandan,